Nah, bicara soal yang kamu lalui di teater satu, yang kemudian mau tidak mau dijadikan sebagai satu bagian perjalanan hidup besar dan penting dari seorang Ruth Marini, terutama dalam dunia seni peran ya. Apa aja yang kamu pelajari selama 16 tahun ada di teater satu? Kita semua tahu bahwa Pak Iswadi Pratama adalah salah satu orang yang sangat paham Stanislavski di Indonesia. Dia adalah, kita bisa bilang, salah satu orang yang begitu paham soal acting realis Ya. di Indonesia. Sekarang ini terutama yang masih ada lah. Kalau dulu mungkin masih ada Pak Teguh Karya dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin cuma ada Pak Iswadi, Mas Rosa dan beberapa orang yang lain. Apa yang kamu dapatkan di teater satu selama 16 tahun? Banyak hal sih sebenarnya. Yang apalagi tentang persoalan realis. Acting yang pelajaran acting itu sudah tentu banyak. Cuman kan kalau Mas Iswadi itu kan mengajarnya itu bukan teori. Jadi pengalaman yang dia kemudian berikan terlebih dahulu baru teorinya. Karena setiap orang itu harus mengalami, apalagi aktor. Berempati atau kita tahu, sekedar tahu aja tidak cukup. Saya pernah monolog pertama saya itu 2007. Saya memainkan Naskah Mas Sobariah, istrinya Mas Is. Nah, Wanci judulnya. Itu kan dia seorang ibu yang kehilangan anak karena dia mencoba membunuh anaknya karena kemiskinan, karena dia lahir di lingkungan pelacur gitu, prostitusi seperti itu. Dia punya suami yang germo, so dia kehilangan anak, lalu dia menggila di stasiun. Itu aku observasi 1 bulan, mencoba untuk, kita udah belajar, kita udah coba, kita explore terus sama Mas Is. Itu waktu itu aku kayaknya harus mendapat sesuatu yang lebih karena aku tidak merasakannya. Aku mungkin memberikan empati yang besar saja terhadap itu kan, terhadap karakter Icih itu namanya. Tapi kayaknya aku pengen lebih jauh daripada ini. Itu aku 1 bulan, aku tinggal di stasiun kota di Bandar Lampung. Ini secara pengalaman aja dulu, aku pengen banget kalau jadi gelandangan atau orang gila kan di situ, gila yang tinggal di situ, apa sih sesungguhnya perasaannya. Itu aku mulai dari memang tinggal di situ, diawasi memang, tetapi aku pure tinggal di situ dengan pakaian kostum pentas. Ya seperti itu, berteriak-teriak mencari anak. Aku pertama kali makan sampah di situ. Pagi hari aku jadi tahu bahwa memang kita bangun pagi gitu misalnya gitu. Kenapa harus bangun pagi? Karena waktu itu kalau aku bangunnya kesiangan di stasiun, maka sampah udah dibersihkan. So, aku gak dapat makanan. Aku makan tuh bener-bener makan dari sampah. Jadi, momen 1 hari pertama aku nemu, nasi bungkus. Itu tulang ikan sambal. Itu aku makan. Itu sampai muntah kuning. Kan kebayang di dalam kepala itu, kebayang ini siapa yang makan? Ini apa? Itu kan cuma daging dikit-dikit terus aku harus nyecap dan itu nikmat. Aku harus membayangkan itu nikmat. 1 hari masih muntah, 2 hari masih muntah, 3 hari masih muntah. Selebihnya aku biasa. Aku bisa dan aku tidak sakit selama 1 bulan. Belas aku makan yang ada di situ. Ya kotor-kotor. Pokoknya aku untung kalau sampah itu atau nasi bungkus itu masih ada nasinya. Itu terus. Aku nggak mau makan yang ada di luar atau keluar besok pulang. Enggak. Pokoknya aku mau di situ. Pure di situ. Udah terus banyak hal banget itu, proses itu mematangkan aku sedemikian jauh. Banyak hal yang karena realitas itu memang dihadapkan di depan muka kan, ini seperti ini. Ternyata di situ hidup orang-orang yang, kamu lapar kan, ada seorang bapak-bapak itu sama anaknya tua, lapar, kamu nyari anak, nggak usah nyari anak di sini ya, nanti anaknya ketemu. Itu ngemong banget. Aku tuh antara nggak percaya gitu loh, dia tuh memang membawa aku. Dan terus anaknya makan di rumah, diajak tuh ke rumahnya di pinggir rel itu, nasi di dalam baskom gitu, ditutup aja, nggak ada magicom, nggak ada apa, sama tumis kacang panjang tapi udah agak setengah basi. Itu nangisnya sampai nangis kejer. Masih punya empati terhadap, maksudnya sesederhana ini loh mereka, sesederhana ini, sebahagia itu. Tapi sesederhana ini sebahagia itu. Dan dari situ, wah, itu
kalau ingat memang gokil sih, bisa sedih banget gitu. Maksudnya saya sebagai aktor hanya membayang-bayangkan bagaimana seorang Ici, dia kehilangan anak, dia tinggalnya itu kan hanya dibayang, dan saya mau, ternyata ketika masuk itu lebih gila lagi kenyataan itu. Dan saya nggak tahu apakah menurut orang itu bagus tuh di luar itu semua ya, tapi ketika saya mementaskannya ya beda rasanya. Saya pernah ditampar Mas Is untuk itu karena udah terlalu masuk, dia ngekat, dia pukul saya, dia tabok saya, kita break selama 1 bulan, jangan sentuh naskah, jangan, udah terlalu masuk ke situ, jadi nggak bisa dikutik dari teksnya, udah mulai kemana-mana, kayaknya udah mulai hampir lost control. Nah, kalau bicara soal proses di Wanci, dari yang kamu lakukan, sebelum kemudian nanti aku akan tanya bagaimana caramu memahami, kalau tadi kamu bilang bahwa Mas Is itu memahamkan pengertiannya atas acting realis dan Stanislavski pada lewat praktek, artinya lewat pengalaman yang dia alami. Kemudian bagaimana, yang mau kutanyakan adalah bagaimana kemudian caramu memahami bahwa ini adalah prinsip acting realis. Tapi sebelum itu, kalau bicara soal proses Wanci, sebenarnya tadi menarik. Apakah kemudian pertama Mas Is yang menyuruhmu untuk melakukan itu, atau kamu sendiri yang memutuskan untuk terjun dan menjadi gelandangan itu? Mas Is itu tidak pernah menyuruh seseorang sesungguhnya. Dia tahu betul dia berhadapan dengan siapa. Maksudnya setiap aktor diperlakukan berbeda kan kalau dia dari satu. Dia berhadapan dengan saya, dia berhadapan dengan teman-teman saya, itu tuh beda-beda setiap orang. Mungkin dia cuma bilang ya gimana, udah bagus latihannya, pendalamannya oke, terus dia ajak ngobrol lagi. Tapi beda ya kalau orang itu. Nah, sehingga dia hanya kayak apa ya, memberikan impuls gitu loh. Keputusan tetap ada di setiap aktor. Oke. Nah, terus tadi pertanyaanku, bagaimana caramu bisa memahami bahwa apa yang dilontarkan Mas Iswadi adalah prinsip-prinsip acting realisme? Ketika kemudian dia tidak menyalurkan secara teoritis padamu bahwa acting realis itu seperti ini. Karena aku apa ya? Aku belajar awal itu memang nggak bisa kalau teori. Aku memahaminya adalah acting itu ya realis. Oke. Pemahaman aku dulu ya ini adalah masih nggak, kita adalah teater realis, nggak juga. Dia memberikan pelajaran, makanya aku katakan ketika pengalamannya sudah ada, masih beri ilmunya. Oh itu ini ya guys, ya itu ini. Nanti diberi pengalaman yang kita rasakan dulu. Kok bete, kok jenuh, kok nulisnya, kok harus memperhatikan subtext, kenapa gue harus ada motif ke sana, kenapa ini harus begini, kenapa ada porsi permainan, ada apa segala macam. Itu dia katakan. Karena dia kita harus memiliki tolak ukur dulu gitu loh. Jadi maksudku misalnya begini, menurutmu itu kelebihan enggak? Wajar enggak? Logis enggak gitu dulu. Gitu kan. Ketika kamu bicara A gitu loh misalnya, dengan jarak sekian, konteksnya ini, motifnya ini, apa yang udah kamu bikin rencana permainan itu, ketika ini kamu lontarkan atau laku kamu di atas panggung, atau mulai cara kamu bicara, berjalan, gestur segala macam, itu menurutmu logis nggak? Pantas nggak? Atau selayaknya nggak? Nah gitu-gitu aja dulu. Gitu kalau itu. Iya sih kelebihan, nah itu belum tahu ilmunya tuh. Iya sih, kan jaraknya deket ya, kenapa harus jerit-jerit ya? Terus kalau orang marah emang benar begitu? Nah kita jadi nggak langsung teori realis tuh ini, Stanislavski tuh ini belum. Berarti pada prinsipnya di awal-awal yang disampaikan Mas Iswadi adalah soal kewajaran. Bahwa acting yang harus dilakukan adalah, tanpa dia menyebutkan bahwa kemudian itu acting realis atau apa, tapi ini siapa itu enggak. Bahwa yang penting adalah ini wajar atau tidak nih. Wajar atau tidak.
seperti apa yang dilakukan di dunia nyata oleh orang-orang ini Iya. seperti ada di kamu nggak? Ya, seperti jadi kan dia mengalami karena kalau dia jadi kan bingung nih, oh ini harus begini. Kalau teori. Nah, kalau itu kan jadi kita punya takaran sendiri gitu loh. Maksudnya minimal kita punya takaran sendiri baru ilmu yang benarnya dimasukin. Oh, ini yang kemarin tuh kenapa begitu tuh karena ini ya. Ini misalnya ini mengekang dan mengendalikan ya. Kemudian ini adalah mendandani tokoh ya. Kemudian ini adalah itu ya. Nah, gitu loh. Dia memberikan ini nih gimana kamu kalau tokoh ini kamu nafsirinnya gimana? Oke, coba begini. Pas nggak? Dia latar belakang geografinya gimana? Pas nggak dengan kostum itu? Oh iya nggak. Itu belum tahu teorinya apa gitu. Jadi ketika teorinya diberikan, jadi oh ini. Tapi kan kita jadi mengalami, jadi terbiasa mengalami dulu. Oke. Gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya kita akan lanjut di video yang berikutnya. Kita akan pecah dari berapa part? Ini udah 23 menit sendiri ngobrol Luar biasa. Luar biasa. Kan banyak banget. Sampai jumpa di part berikutnya teman-teman.